Salam jumpa pendengar IPM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta John Rialo secara live. Kita menikmati hari yang terakhir di tahun 2020. Tepatnya pada hari ini tanggal 31 Desember 2020. Tanpa terasa kita sudah ada di penghujung, di ujung akhir tahun 2020 dan akan menyambut jam 12 malam lewat 1 detik kita akan memasuki tahun 2021. Saya kira kita sudah banyak mengalami hal-hal yang luar biasa di tahun 2020 ini. Ini waktunya untuk kita berefleksi apa yang sudah kita kerjakan pada sepanjang tahun 2020 ini dengan suka duka, berhasil, gagal. Mungkin banyak tantangan, persoalan, pergumulan, tapi juga banyak pencapaian-pencapaian yang kita dapatkan, kita terima, atau yang kita capai. Tapi apapun itu, mari kita berefleksi, mari kita mengingat, mari kita menilai, mengevaluasi apa yang sudah kita kerjakan bagi Tuhan. Apakah itu mengandung sesuatu yang bernilai kekal atau tidak? Atau apakah itu hanya untuk kebanggaan diri dan kredit untuk kita sendiri, tetapi mengabaikan apa yang Tuhan minta dalam hidup kita? Baik pagi ini atau hari terakhir di tahun 2020 ini, mari kita banyak memikirkan dan merenungkan sebelum kita memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Untuk melihat, mengembangkan, lalu meningkatkan apa yang masih perlu kita lakukan, kita buat bagi Tuhan, bagi sesama kita, bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hidup kita lurus, hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Tidak neko-neko, tidak ke kiri ke kanan, tidak miring-miring, tetapi kita lurus. Supaya hidup kita makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan. Maka pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun kita berada, saya ingin membaca satu bagian berkaitan dengan segala sesuatu ada waktunya. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ini menjadi sebuah refleksi akhir tahun, menjadi sebuah evaluasi akhir tahun. Ayat ini biar menjadi sesuatu yang membuat kita berpikir, apakah hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan, dan mulai meningkatkan. Jika Tuhan berkenan kita memasuki tahun 2021, kita meningkatkan lebih lagi, lebih banyak lagi untuk kemuliaan Tuhan, untuk sesuatu yang mendatangkan puji dan hormat bagi nama Tuhan. Saya ingin membaca dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 5. Dengarkan, simak, perhatikan baik-baik. Ayat-ayat ini yang akan membekali kita memasuki tahun 2021 dan akan membuat kita berefleksi di hari terakhir tahun 2020 ini. Demikian bunyi firman Tuhan, Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 5. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ayat 5, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Saya lompat ke ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan, Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kita berada, pengkhotbah mengatakan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Tahun 2020, tanggal 1 Januari 2020, kita memasuki awal yang baru di tahun 2020, tanggal 1 Januari. Tapi pada hari ini, kita ada di penghujung akhir tahun 2020, tanggal 31 Desember 2020. Sebentar lagi, beberapa jam ke depan, kita akan mengakhiri tahun 2020 ini.
Jadi ada waktu awal, ada waktu akhir. Dan pada jam 12 lewat 1 detik di malam nanti, kita akan memasuki sebuah hari yang baru lagi. Dan bahkan sebuah tahun yang baru. Tahun 2021. Jadi ada awal, ada akhir. Ada waktu untuk datang, ada waktu untuk pergi. Ada waktu untuk memulai, ada waktu untuk berakhir. Ada waktu untuk berjumpa, ada waktu untuk berpisah. Ini semua, segala sesuatu itu ada masanya, ada waktunya. Di tahun 2020 barangkali kita sudah banyak mengalami tantangan, persoalan, keberhasilan, kemenangan, kesuksesan. Tetapi juga ketika memasuki tahun yang baru, mari kita minta kepada Tuhan supaya Dia juga terus memimpin hidup kita. Karena segala sesuatu, di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, maka Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ketika kita banyak bergumul di tahun 2020, saya berdoa, kita percaya bahwa tahun 2021 adalah tahun kemenangan bagi kita. Tahun sukacita bagi kita. Bagi saya secara pribadi tahun 2021 ini menjadi tahun kemenangan demi kemenangan yang kita bisa raih, kita bisa capai, kita bisa ambil, kita bisa dapatkan. Karena ketika kita bergumul di tahun 2020, ada satu waktu di mana Tuhan memberikan kekuatan, membuka jalan berkat bagi kita. Memimpin kita kepada hidup kemenangan dengan pencapaian yang luar biasa. Barangkali tahun 2020 ini juga kita banyak bergumul soal COVID-19. Kita banyak di rumah, work from home, study from home. Kita banyak membatasi diri, tidak bisa berinteraksi lebih banyak dengan orang lain. Selalu pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak. Tapi kita berdoa, di tahun 2021 vaksin bisa diberikan kepada seluruh warga bangsa Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini. Sehingga COVID tidak lagi menakutkan. Tidak lagi menjadi momok yang bisa membuat kita ketakutan. Ketika vaksin sudah ditemukan, kita menjadi imun, kita menjadi aman. Kita berdoa, kita berharap tahun 2021 menjadi kemenangan kita. Menjadi keberhasilan kita, menjadi kemajuan kita, pencapaian-pencapaian kita tinggi. Maka kita perlu membuat perencanaan. If you fail to plan, you plan to fail. Jika kita gagal merencanakan, kita merencanakan untuk gagal dalam hidup kita. Mari kita membuat resolusi-resolusi yang realistis, yang bisa dicapai. Kita membuat pencapaian-pencapaian yang bisa dikerjakan sedikit demi sedikit. Sehingga hidup kita teratur, hidup kita tertata, hidup kita bisa planning, terencana dengan baik. Dan ini akan menjadi sebuah kesuksesan dan keberhasilan bagi kita jika kita berjalan dalam tracknya Tuhan. Sebab segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu gagal, tapi ada waktu untuk kita berhasil juga. Ada waktu untuk kita menghadapi masalah persoalan dalam hidup kita. Tetapi ada waktu di mana kita memenangkan setiap persoalan pergumulan hidup kita. Dan itu janji Tuhan, Dia menyertai kita dengan luar biasa. Dia menyertai kita dengan setia. Dan segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu itu indah pada masanya. Indah pada waktunya. Nah, inilah kekuatan kita. Inilah pengharapan kita. Inilah iman kita. Inilah sebuah wujud pengharapan kita kepada Tuhan yang tidak pernah menjadi kendor. Tidak pernah menjadi tawar. Kita harus menguatkan hati dan roh kita. Kita harus menguatkan jiwa kita, sehingga kita mampu, kita cakap, kita teguh berdiri, kokoh berdiri, tidak tergoyahkan oleh tantangan apapun. Mata kita tertuju kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Apapun pekerjaan, profesi, pelayanan kita, apapun tantangan, persoalan, pergumulan kita, kita meyakini bahwa Tuhan ketika beserta kita, Tuhan menyertai kita, maka kita akan menang. Di tahun 2021 kita akan menang, bahkan lebih daripada pemenang. Ingat, ini bukan sekedar sebuah nyanyian atau pujian, tetapi ini adalah sebuah komitmen dan keyakinan kita bahwa ketika berjalan bersama dengan Tuhan, maka akan ada indah pada waktunya. Keberhasilan akan menjadi milik kita, menjadi bagian kita, dan menjadi sesuatu yang dapat kita raih, kita capai di tahun 2021. Kita akan masuk besok, tanggal 1 Januari 2021, dan kita akan mengakhirinya juga
di tanggal 31 Desember 2021. Saya berdoa, saya berharap kita semua dipenuhi dengan berkat, damai sejahtera, sukacita Tuhan. Bahkan keberhasilan yang datang daripada Tuhan sendiri. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh, jiwa, dan rohmu kepada Tuhan. Terimalah doa berkat di hari terakhir di tahun 2020 ini. Dan kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, dan kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara mulai hari ini di hari terakhir tahun 2020. Bahkan kita memasuki tahun baru 2021, 1 Januari 2021. Tuhan menyertai memberkati kita dengan berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Shalom. Pemberitaan dan pelatihan dunia marketplace, kami ciptakan model untuk mencetak. Selamat memasuki tahun yang baru 1 Januari 2021. Selamat tinggal tahun 2020, 31 Desember 2020.